Shalom, perkenalkan nama saya Novarita, kelas A, Pendidikan Agama Kristen. Nah, di sini saya dan teman saya Wiwi Nersilita akan menjelaskan tentang bagaimana itu perkembangan gereja mula-mula. Nah, perkembangan gereja, pemerintahan gereja, dan tata gereja atau ibadah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula berbagai pandangan tentang berdirinya gereja. Ada dua bagian, yaitu yang pertama, gereja adalah umat perjanjian Allah yang dikaitkan dengan panggilan Abraham dan janji yang diberikan kepadanya sebagai permulaannya. Nah, poin yang kedua yaitu gereja adalah orang-orang yang percaya pada janji Allah kepada Adam. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Oleh karena itu, gereja telah mulai sebelum panggilan Abraham. Nah, pendapat berikutnya menyatakan bahwa gereja dimulai pada waktu Kristus di dunia, tetapi berdasarkan pengakuan bahwa murid-murid Yesus adalah inti gereja, maka gereja belum nyata sampai kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Namun demikian, harus diakui bahwa gereja sudah ada dalam rencana Allah di kekelahan masa lampau. Kita bisa lihat dalam kitab Efesus 1 ayat 4. Tetapi realitasnya gereja dimulai pada Pentakosta karena gereja dengan hakikatnya sebagai tubuh Kristus bergantung pada karya Kristus yang telah selesai. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 dan kedatangan Roh Kudus. Jadi, hari kelahiran gereja ialah pada hari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, hal serupa dikemukakan oleh Wilbril yang menegaskan bahwa terbentuknya jemaat yaitu pada hari Pentakosta. Sebelum hari itu sudah ada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada hari itulah jemaat berbentuk. Murid-murid Tuhan Yesus berhimpun dengan sehati di Yerusalem dan tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka dan demikian jemaat Kristus terbentuk. Nah, sebelum itu tetapi telah diletakkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Kita bisa lihat dalam Matius 16 ayat 18 dan 19. Yang berikut yaitu tentang murid-murid dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka berani bersaksi tentang Yesus, dan melalui kesaksian tersebut orang-orang menyambut Injil dan percaya kepada Yesus. Di sana terbentuklah Injil dan percaya kepada Yesus. Mereka berdiri dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Kristen itu awalnya masih seperti masyab Yahudi, di mana mereka tetap mengunjungi bait Allah dan sinagoge serta menaati hukum Taurat dengan setia. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai pasal 3 ayat 1. Nah, permulaan sejarah gereja dapat dipelajari di dalam kitab Kisah Para Rasul yang melukiskan hidup jemaat mula-mula yang rukun bersatu. Nah, yang peduli dan yang setia dalam pengajaran, jemaat-jemaat itu bersifat misioner, self-governing. Nah, berita Injil yang mulanya hanya diterima oleh orang-orang Yahudi. Namun setelah kematian Stefanus membuat mereka lari dari Yerusalem dan melarikan diri ke daerah-daerah orang Samaria dan orang kafir. Dan di mana-mana pemberitaan Injil
diterima oleh penduduk daerah itu. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 8, kemudian Kisah Para Rasul 11 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-30. Nah, setelah Injil berhasil masuk ke dalam dunia orang-orang kafir itu, timbullah persoalan yang mengemuka Kristen Yahudi tetap ingin menaati hukum Taurat karena mereka tidak mau memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi lainnya. Pertanyaannya ialah, bagaimana dengan Kristen non-Yahudi? Haruskah hal yang sama diwajibkan kepada mereka? Nah, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 11 menceritakan Petrus tidak mau memasuki rumah seorang kafir, tetapi Roh Kudus memaksa dia dengan memakai suatu penglihatan. Petrus ragu-ragu. Kemudian ia masuk ke rumah Kornelius. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Tetapi ketika ia datang ke Antioquia, ia tidak mau makan bersama dengan orang-orang Kristen Yunani yang najis karena tidak mau menaati hukum Taurat. Kita bisa baca dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Kita juga bisa bandingkan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 2 dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat sampai 21. Berbeda dengan Paulus yang benar-benar memahami bahwa tidak perlu lagi orang-orang Kristen itu mengikuti perintah-perintah Taurat Musa, sebab orang-orang percaya telah bersatu dengan Kristus. Galatia 5 ayat 6, yaitu dan kebangkitan Kristus. Roma 6 dan Kolose 2 ayat 6 hingga 4. Kemudian Paulus mencela Petrus karena keraguannya di dalam Galatia 2 ayat 11 hingga 14. Lalu perkaranya diputuskan dalam sidang para pemimpin gereja di Yerusalem. Kira-kira 18 tahun sesudah hari Pentakosta, kurang lebih dari 44 ses Masehi. Sebelum kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 15. Di sana Paulus berhasil meyakinkan para rasul lainnya untuk tidak memaksa orang-orang kafir menaati Taurat Musa. Kendati pun demikian, masih banyak orang-orang Kristen Yahudi yang tetap memperjuangkan Taurat sebagai syarat keselamatan. Kita bisa lihat dalam Galatia 2 dan 3. Orang-orang ini kita sebut orang-orang Yudais, di mana Paulus dengan keras melawan mereka, dan dalam rangka perjuangan ini ia menulis surat kepada jemaat di Galatia. Sekian materi dari saya. Materi yang berikut dijelaskan atau disampaikan oleh teman saya, Wiwi Nerselita. Terima kasih. Baik, kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu Paulus mencela Petrus karena meragukannya. Lalu perkaranya diputuskan dalam sidang para pemimpin gereja di Yerusalem. Kira-kira 18 tahun sesudah hari Pentakosta ditambah tahun 48 sebelum Masehi. Kemudian kita masuk pada bagian perluasan gereja mula-mula. Van den mencatat bahwa perluasan gereja bertolak dari daerah Palestina, Sirai. Dari sana, Injil dibawa ke daerah-daerah di sebelah barat, timur, dan selatan. Bagian yang pertama yaitu sebelah barat, Palestina. Paulus dan sejumlah orang lain membawa Injil ke daerah-daerah sebelah barat Palestina. Pada masa pertama, salah satu pusat penginjilan yang utama ialah di kota Antioquia. Kemudian yang kedua yaitu Sirai Timur. Salah satu pusat kekristenan di Siria Timur dan di Mesopotamia ialah Edesa. Edesa merupakan negara kekristenan yang pertama. Salah seorang yang mengajarkan Injil di sebelah timur Edesa adalah Edai. Kemudian yang terakhir di bagian ini yaitu selatan.
Van den menyatakan bahwa Rasul Bartolomeus melayani di daerah ini, bahkan menurutnya Rasul Thomas melayani di India. Kemudian kita masuk pada organisasi gereja mula-mula. Berdasarkan tulisan Habakkuk, sejarah gereja, mula-mula pimpinannya, gereja diamanatkan kepada para rasul, yaitu bukan saja saksi-saksi kebangkitan Yesus, tetapi juga para utusan Injil, para pengajar atau guru-guru agama yang menaksir Alkitab, seperti ahli-ahli Taurat dalam agama Yahudi, dan para nabi yang menerima karunia roh yang istimewa. Selain itu, ada penatua presbiteros atau presbiter. Dalam tiap-tiap jemaat dari antaranya dipilih orang-orang yang diberi tugas mengamati jemaat, yaitu episkopos atau uskup, artinya penilih. Setelah ketiga golongan disebut pertama meninggal, maka pengembalaan jemaat beralih kepada presbiter, episkopos, dan syamas. Dengan demikian, pangkat uskup atau episkopos bertambah penting selaku gembala jemaat dan pimpinan ibadah. Dalam gereja mula-mula tak ada perbedaan pangkat di antara mereka, tapi sekitar tahun 100, para penilik mulai menganggap pelayan-pelayannya sebagai bawahannya. Dalam surat-suratnya, baik kepada Timotius maupun kepada Titus, Rasul Paulus memaparkan berbagai klasifikasi bagi para penatua, penilik, dan diaken. Kemudian kita masuk pada tata ibadah. Berdasarkan tulisan Habakkuk, sejarah gereja memiliki tata ibadah, yaitu yang pertama, ibadah dilaksanakan pada hari Minggu. Kemudian kedua, ada unsur-unsur dalam kebaktian, yaitu pembacaan Alkitab, khotbah, dan doa. Selain itu, di dalam ibadah juga dilakukan perayaan ekaristis. Kemudian yang bagian terakhir di bagian tata ibadah ini, yaitu baptisan yang dilaksanakan di luar kebaktian umum.